Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam tazkirah kita Mutiara Iman. Mudah-mudahan menjadi momen di bulan suci Ramadan ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kemudian menuju kepada tujuan Allah mensyariatkan Ramadan itu atau puasa Ramadan itu, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam akidah rukun iman kita itu, kita meyakini adanya hari akhirat. Disebut akhirat, akhir dari kehidupan dunia ini. Dan di sana kekal. Nah, izin saya sampaikan satu muqaddimahnya begini, bahwa apa itu hari akhirat? Dia adalah sesuatu yang kekal, dan posisi manusia seperti yang kita yakini, di sana hanya menikmati apa yang sudah kita lakukan di dunia. Tidak ada istilah pindah tempat lagi. Makanya pagi hari ini kita mencoba mengangkat tema menambah saldo akhirat dengan sedekah. Karena kita sudah ada modal awal, asal kita muslim, menjalankan rukun iman dan rukun Islam kita itu, yakinilah bahwa insya Allah sudah ada modal yang perlu kita jaga dan kita tinggal tambahi. Karena modal awalnya adalah seluruh perintah syariat yang hukum asalnya wajib. Ya syahadatain, ya salat, ya zakat, ya puasa, ya haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita mau tambahi dengan sedekah. Apa urgensinya? Kalau kita yakin inna sa'ata atiyatul la raiba fiha tadi, maka begini. Memang harus kita menambah investasi atau saldo modal akhirat kita itu dengan bersedekah. Sedekah itu arti dasarnya adalah benar. Shadaqah itu benar. Artinya memberikan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada jalan atau kepada yang mustahik, itu benar. Maka lakukan dengan cepat. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, segeralah infakkan, sedekahkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita.
min qabli, sebelum. Kenapa ditekankan oleh Allah sebelum? Min qabli ay ya'tiya, sebelum datangnya hari yaumul la bay'un fi, di dalamnya tidak ada lagi istilah jual beli, tukar menukar. Wala khullatun, tidak ada lagi rasa kasih sayang. Kalau di dunia kita kurang modal, kita insya Allah masih ada cara minta bantuan kepada khullah, orang yang kira-kira bisa menyayangi kita, mengasihi kita di dunia. Itu dahsyatnya hari akhir. Wala syafa'ah, tidak ada lagi pembela. Kalau di dunia ada yang bela kita, asalkan ada kebaikan kita, ada jasa kita kepada seseorang. Dia orang besar, dia orang penting. Di dunia faktanya kita bisa mendapatkan bantuan, diringankan dunia. Kalau akhirat kelak, yaumul la yanfa'u malu wala banun, itu yang tidak ada jual beli, tidak ada khullah atau teman yang akrab, tidak ada syafaat, tidak ada yang bisa memberikan kita syafaat, bahkan tidak berguna lagi hubungan pada saat di akhirat kelak. Malun wala banun, tidak ada bantuannya lagi anak kalau sudah di akhirat. Hanya yang bisa kita lakukan adalah saldokan, bahasa Makassarnya gini, buat memang saldomu sendiri untuk hari esokmu yang pasti itu. Wal kafiruna humudz zalimun. Allah tegaskan dalam ayat ini, saya akan menyindir kalau ada orang yang belum mau bersedekah padahal untuk dia sendiri, yang tidak dia bisa dibantu lagi oleh siapapun, hatta sampai anak kita, itulah hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri. Dia akan cuek, dia hanya akan dengar seruan-seruan bersedekah itu, padahal sesungguhnya untuk dia sendiri. Allah tegaskan ya, wa tazawwadu, perumpamaan orang yang masuk ke alam akhirat itu, namanya meninggal dunia, harus punya bekal. Tapi ingat, fa inna khairaz zadi at-taqwa, hanya modalnya, tidak ada yang lain, adalah ketakwaan yang di dalamnya mengeluarkan sedekah itu. Kita lanjut setelah jeda. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu mengingatkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa yang kamu saldokan, investasikan, kamu dahulukan, min khairin, dari kebaikan, sedekah maksudnya, tajiduhu indallahi, pasti kamu akan dapatkan di sisi Allah di akhirat kelak. Ini memotivasi kaum muslimin untuk menghitung kehidupannya di dunia dan anugerah Allah kepada dirinya, agar ada yang kita sisahkan, ada yang kita dahulukan untuk akhirat. Wa ma tuqaddimu itu tadi. Dan apa yang kita kirimkan itu, Allah kasih informasi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tapi ingat, investasi akhirat itu tidak kamu dapatkan nilai baiknya, balasan baiknya,
sampai kamu memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi, kalau kamu memang karena keimanan, yakin kesejahteraanmu di dunia, mudah-mudahan minimal segitulah nanti di akhirat. Karena keyakinan kita tentang akhirat itu kan tipis. Kekuatan amal berbuat di dalamnya kurang. Maka ini berikan apa yang terbaik menurut kita. Nah, kalau yang terbaik kita kasihkan kepada Allah, ke jalan Allah itu sebagai investasi dan saldo kehidupan akhirat kita, memang Allah perintahkan juga. Ini bicara tentang sedekah banyak dalilnya. Jadi begini pemirsa sekalian, dia menjadi investasi terbaik, tetapi juga mengharuskan apa yang kita sedekahkan itu pastikan juga terbaik. Itu poinnya di situ. Ini ayat ada begini. Min thayyibati ma kasabtum. Cari yang terbaik dari apa hasil usahamu itu. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhi. Jangan bercampur apa yang kita nafkahkan itu antara yang kita pastikan kebaikannya, artinya halalnya, dengan ragu-ragunya. Apakah itu baik? Apakah itu halal? Saya mau ilustrasi ringan begini. Suatu hari Jumat, keluar dari masjid, selesai khutbah. Saya diajak dialog secara singkat oleh seseorang yang kelihatannya itu sangat sederhana. Tidak pakai songkok. Tapi dia bertanya bahwa, Ustadz, hebat itu nilai pahalanya orang yang banyak sedekahnya. Saya bilang, insya Allah. Dia bilang, tapi yang ia sedekahkan itu ke ratusan, ke ribuan orang, hasil dari yang tidak baik. Allah ampuni itu dia bergurau ke saya. Saya berubah pandangan di situ. Tadi saya menganggap orang ini sederhana, murni mau bertanya. Langsung berubah di pikiran saya, ini pasti orang berpikir. Ini hamba Allah yang mendalam pikirannya, mendalam pencermatannya. Karena dia mencoba memancing bahwa karena dia bersedekah banyak orang, tapi dari hal yang tidak pasti halalnya. Maka saya bilang, ya Allah yang akan menimbang. Dia bilang, sebenarnya saya bukan bertanya Ustaz, tapi saya mau kasih kencang bahwa menafkahkan atau bersedekah dari sesuatu yang tidak pasti halalnya, itu tidak diterima. Saya makin tambah yakin, orang ini orang yang sangat bijak pikirannya, dan dia mau menegaskan itu. Ternyata dari ayat ini yang dia ambil, wala tayammamul khabitha, jangan campur. Jadi maknanya ini mendalam. Jangan campurkan antara yang kita pastikan halalnya dengan yang tidak. Apalagi kalau berniat, maaf, mungkin diyakini ini barang salah. Mau dikirim ke akhirat, tidak begitu. Sesuatu yang didapatkan yang memang itu syubhat, apalagi kalau haram, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, wala tayammamul khabitha itu jangan dicampur. Artinya pastikan kehalalannya. Itulah sebabnya kita sebut sebagai investasi terbaik. Kalau bisa pasti halalnya. Jauh dari syubhat, disalurkan dengan cara baik. Walastum biakhidhihi, yang sebenarnya kita sendiri tidak mau mengambilnya. Cuman kalah
dari pikiran gengsi. Mau kelihatan lebih sehingga menghalalkan segala cara. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Ini dua maknanya ini. Pertama, kita ragu sendiri, tidak mau mengambilnya. Bahkan kalau kita yang dikasih oleh orang seperti itu, kita juga tidak mau. Kecuali dengan memicingkan mata. Kalau ini maksudnya barang bekas. Maksudnya kita sendiri tidak suka, masa dikasih ke orang. Ini investasi akhirat, tidak begitu. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Allah, ketahuilah Allah itu maha terpuji. Allah sambung ayatnya. Saya bawa ke sini pemirsa sekalian agar dalam bersedekah ini jelas nuansa akhiratnya, bukan mencampur. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ingat, kalau kita mendapatkan harta yang banyak lalu kita ada keraguan di dalamnya, memang syaitan yang mendorongnya. Saya dari ayat ini, ya'idukumul faqra. Allah yang menjanjikan bahwa kalau kamu tidak begini, tidak sukses itu. Wa ya'murukum bil fahsya'i, dan menyuruh berbuat yang keji-keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi ingatlah, hadirin sekalian, Allah menjanjikan kepada kita fadlan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya, lagi maha mengetahui. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam bersedekah itu kalau memastikan dari niat tadi mau investasi akhirat, mendahulukan hal-hal yang baik ke sana untuk kita menyusul pada saatnya nanti, maka kita pastikan memang yang terbaiknya. Kalau ini dilakukan, maka Allah akan menebus dosa-dosa kita. Dosa yang mana ini? Mungkin ada dosa, yang penting bukan tercampur tadi ya. Jangan dicampur kembali bahwa Allah mengampuni kalau kita berinfak, bersedekah. Lalu yang disedekahkan yang perbuatan salah, hasil dari usaha yang salah. Tidak begitu. Yang dimaksud di sini adalah kita bersedekah mungkin tidak banyak, tapi dia jelas barang yang halalnya, barang yang baik, maka itulah yang berfungsi mengampuni dosa dan khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mungkin begini. Pernah keseleo bicara, pernah saling menyakiti, membid'ah-bid'ahkan orang, kira-kira begitu. Menista teman, mungkin itu. Tapi tidak dalam kaitannya dari barang yang kita dapat, yang didapatkan dengan cara tadi. Bukan itu maksudnya. Ini yang harus kita ingat pemirsa sekalian, ini ditegaskan oleh Allah 268 dalam Al-Baqarah, agar sedekah kita itu murni memang untuk kepentingan kehidupan akhirat kita. Dan insya Allah diampuni dosa-dosa dan khilaf kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bersedekah ini itu terlalu banyak manfaatnya. Allah yukhlifuhu, dia akan mengganti apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan itu. Kalau tadi untuk akhirat, bagaimana di dunia Ustaz? Bisa tidak menolak bala?
Misalnya, banyak musibah di berbagai tempat. Tiba-tiba kita juga khawatir ada anjuran untuk bersedekah. Benar ndak ini? Benar. Benar. Apa benarnya? Saling bersedekah itu kan saling mendoakan. Saling mengaminkan dalam keselamatan. Baik yang memberi, diharuskan orang yang menerima itu mendoakan kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Tentu Allah kabulkan doanya orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang fakir dan miskin, tapi dia saleh. Lewat inilah dia bisa mengabulkan bala. Kan begini, Allah berfirman, wasari'u, bergegaslah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawatu, dan raihlah surga yang luas itu, uiddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Nah, di sini alladzina yunfiquna fis sarra'i, orang yang berinfak, yang bersedekah pada waktu dia longgar, wad-dharra'i, pada saat dia sempit, yaitu tadi banyak terjadi musibah. Ada anjuran, ayo salah satu yang bagus kita lakukan adalah berderma. Banyak mengunjungi, biasa ini sudah mengadat di kita ini, panti asuhan. Kepada orang-orang fakir, minta data ke Basnas, di mana orang-orang fakir kita ini. Itu ad-dharra'i, dalam keadaan susah menanggulangi bencana. Bisa. Dan itu mestinya dibiasakan. Walaupun maknanya bisa juga bahwa kalau para agonianya itu tidak dermawan, kurang bersedekah, bisa menyebabkan kondisi atau gejolak dari orang-orang yang terpaksa mencari kehidupan di tengah ekonominya lemah. Mohon maaf kalau kita istilahkan terpaksa menjara. Karena ada, kalau di Indonesia tidak ada yang begini kayaknya ini. Terpaksa para orang hamba-hamba Tuhan itu, hamba-hamba Allah itu mau hidup, tidak ada modalnya. Menjara dia karena sulit ekonomi. Ini maknanya juga. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk berinvestasi ini, bersedekah ini, kapan? Haruskah dalam keadaan longgar? Haruskah dalam keadaan sejahtera? Bahwa memang begini prinsipnya. Man la yamlik la yu'ti. Kaidah bahasa Arab ini. Siapa yang tidak punya apa-apa, maka pasti dia tidak bisa memberi apa-apa. Nah, kalau pertanyaan kita, haruskah nanti sejahtera baru? Haruskah sangat longgar? Idealnya memang dan menjadi teladan dari orang-orang yang lebih di atas ekonominya. Al-yadul ulya khairum miyadis sufla. Tetapi kehidupan ekonomi ini tidak hanya terlalu kaya lalu langsung fakir. Kan ada tengah-tengah. Ia belum kaya. Haruskah menunggu kaya? Tidak mesti. Karena bersedekah ini adalah berbuat benar. Memberikan kepada orang seluruh sikap baik itu. Bukan hanya dalam bentuk harta. Bahkan begini, ada ayat begini. Qaulum ma'rufun. Ucapan yang baik. Coba perhatikan teksnya. Qaulum ma'rufun. Ucapan-ucapan yang sejuk, yang baik itu. Wa maghfiratun. Memberikan kayak menyayangi orang, mengampuni. Kalau kita kalau ada yang bos itu disapa itu dengan baik teman-temannya. Kalau kita bilang karyawannya, wa maghfiratun, mengampuni. Khairun, bayangkan itu. Lebih baik min shadaqatin, daripada memberi sedekah
yatba'uha adza, tapi diikuti dengan kalimat-kalimat yang atau gestur atau wajah yang tidak bersahabat begitu. Misal kita bersedekah, kita memberikan sesuatu kepada orang atau kepada amil misalnya, baik di jalan. Hati-hati pemirsa sekalian, jangan terlalu mudah merasa sampai kita bilang jangan doakan menderita. Itu mungkin benar ya, yang lebih penting sebenarnya berdoakan kita, mendoakan diri sendiri, tapi kalimat itu tidak usah dikeluarkan. Tidak usah bersedekah kalau akan keluar kalimat ini. Itu tadi ayatnya. Qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf, yang biasa, yang ringan-ringan, yang sejuk. Ma'ruf itu dikenal, diterima, local wisdom. Wa maghfiratun khairun, itu justru lebih baik min sadaqati yatba'uha adza, yang diikuti dengan ucapan-ucapan yang bisa mengganggu hatinya yang kita berikan itu. Termasuk ya, makna dalam hal ini hal-hal yang bisa menyinggung orang, merasa tersentuh, dalam artian intinya tersinggung. Ya Allah, kenapa dia menyumbang begitu kata-katanya? Dia bersedekah katanya untuk kehidupan akhirat. Loh, kok begitu kalimatnya? Wallahu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Jadi pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bentuk dari sedekah kita itu tidak hanya dalam wujudnya materi semata, dan tidak perlu yang istimewa, terlalu istimewa. Yang biasa saja, yang penting ukuran standarnya, masih kita juga senang, masih kita banggakan barang itu. Jangan dikeluarkan, tidak usah kasih ke orang kalau yang kita sendiri antughmidu fihi walastum biakhidhihi, yang kita sendiri sudah tidak suka, lalu niatnya itu berikan ke orang. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, sedekah kita menjadi amalan yang menjadi saldo akhirat kita, menambah amalan-amalan utama kita, ya syahadatnya, ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya. Dan sedekah ini mudah dilakukan, tidak mesti dalam keadaan longgar, bisa juga tetap dalam keadaan tidak terlalu bagus, dan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedekahnya itu demi berbuat yang benar, karena Allah telah memberikan anugerah rezeki terbaiknya kepada kita. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.